Oke, hai semuanya, selamat malam. Ketemu lagi sama Bang Gilang di edisi belajar kita malam ini. Ya, kalian tadi di grup Telegram Pejuang PTN Republika Mahasiswa sama Kak Mariana dan Kak Intan, Kak Abiba, Kak Farihatus, dan semuanya mungkin udah habis kuis ya. Bang Gilang berharap seru, rame, kalian suka di grup itu. Ya, dan malam ini ada agenda kita belajar bareng, nanya-nanya, nyelesain semua permasalahan pertanyaan kalian, keluh kesah kalian. Berhubung sekarang tanggal 21, besok mungkin ada beberapa dari teman kita yang buka SNMPTN. Bang Gilang berdoa semoga dapat di SNMPTN-nya, amin. Kalau nggak dapat pun nanti bisa ikut SBMPTN. Bang Gilang bakal terus untuk ngebimbing kalian sampai dapat kampus impian. Oke, nah jadi malam ini seru-seru aja biar nggak pada stres gitu ya nunggu pengumuman besok. Terus juga dapat insight baru untuk persiapan UTBK SBMPTN yang kurang lebih beberapa hari lagi, H-30 lah. Nah, Bang Gilang di sini materi kali ini mau ngejelasin soal sesuatu yang sepele tapi sebenarnya sangat fundamental atau sangat berdampak kepada kalian lolos atau tidak di ujian-ujian sekelas SBMPTN. Ya, ujian-ujian tingkat nasional lah pokoknya ya. Ini nanti bakal kepake di SIMAK UI, UTUL UGM, ya gitulah pokoknya ujian-ujian yang ngejawab soal, yang ngebulutin jawaban ya. Karena edisi live malam ini kita akan membahas tips belajar H-30 ini apa yang harus kalian lakukan, ya kan? Gue berharap lu udah hatam semua materi gitu ya. Dan tips nembak jawaban. Kenapa bang kok nembak jawaban? Emangnya penting ya? Kan nembak jawaban itu cara orang bodoh. Nah, ya, terkadang ya kebodohan itu harus bisa ditutupi dengan kecerdikan atau bagaimana caranya kita membuat strategi yang pas untuk nantinya menunjang kita lulus di seleksi ujian ini. Ya, nembak jawaban nanti kayak gimana? Bang Gilang jelasin dalam berbagai tipe. Yang pasti bisa berguna untuk kalian. Jadi, perkenankan Bang Gilang untuk memberikan tampilan PPT untuk kita bahas bareng-bareng. Kalau misalkan suaranya ada yang nggak kedengeran, gambarnya nge-freeze atau nge-lag, kalian nggak dapat informasi yang dijelasin, bilang interupsi aja. Tapi ketika Bang Gilang lagi ngejelasin, tolong buat teman-teman semua matikan voice-nya gitu ya. Matikan voice-nya. Oke, kita langsung mulai aja. Atau sebelum kita mulai dari teman-teman ada pertanyaan gitu kan. Sebelumnya kan jarang ketemu sama Bang Gilang gitu di grup gitu kan. Biasanya sama kakak-kakak mentor, sama Bang Gilang yang enggak. Karena banyak tuh yang nge-DM pilihannya ini sama ini gimana Bang gitu. Ya, Bang Gilang sih ngelihat acuannya dari PPT yang sebelumnya aja tuh yang dikasih. Itu bisa jadi gambaran. Nanti untuk kapasitas milih-milihnya itu tergantung kalian sih. Karena kalian sendiri yang tahu nilai tryout kalian gitu. Jadi, apakah ada yang punya pertanyaan dulu sebelum kita mulai nih? Sebelum kita mulai, ada yang punya pertanyaan? Nggak ada? Malu-malu mungkin ya? Di ruangan ini ada 100 orang, malu dengan 99 orang? Asik. Ngomong aja, calon mahasiswa nggak usah takut. Ya, kan mau jadi mahasiswa nih. Ya, harus berani nih, lagi kelas umum gede kayak gini, terus interupsi bang mau nanya. Ya, gitu, saya ini dari sini. Nanya dong gitu. Kak, aku mau nanya dong. Apa tuh? Jawab. Jawab itu tanya bebas. Apa? Jadi kan aku tuh nanti besok tuh ada US. Nah, Selasanya juga ada US. Nah, menurut Bang Gilang, bukain pengumuman SNM-nya tuh setelah US aja atau ya udah besok aja ke Bapak gitu, takutnya hasilnya enggak sesuai ekspektasi terus ngedown di US-nya gitu. Santai. Nah, emang gini ya, adalah di kelas 3 itu di SMA ya, itu biasanya malah akhir-akhir kayak gini itu malah dibuat sibuk kan sama sekolah kan, pasti dong. Kayak banyak ujian sekolah, ujian ini itu segala macam. Tapi teman-teman tuh nggak perlu terlalu stres dan dipikirin banget ya. Jalanin aja ujian sekolah sebagaimana teman-teman kuat menjalaninya gitu. Gak usah terlalu benar-benar di-push banget sampai nanti akhirnya sakit atau stres. Pasti lulus kok, sekolah pasti lulus kok. Nilainya juga kalau bagus atau jelek udah nggak dipakai lagi. SNMPTN kan sampai semester 5 aja. Jadi nggak usah takut, nggak usah risau. Kamu udah nikmatin akhir-akhir sekolah kamu dengan happy aja. Nugas ya nugas. Ngerjain ujian ya ngerjain ujian. Kan kalau bisa mah kumpul sama temen ngobrol aja gitu. Happy kamu mau kuliah di mana, apa rencana kamu dan lain-lain.
Kayak gitu. Kalau masalah besok sibuk dan nggak bisa buka pengumuman SNMPTN, it's okay. Kamu bisa bukanya tengah malam mungkin di waktu-waktu senggang gitu. Kamu mau sholat dulu, kan habis tahajud gitu kan. Mau apa namanya buka pengumumannya habis sholat tahajud ketika server sepi. Karena kan kalau baru dibuka tuh server pasti down. Server down itu pasti nanti kan beberapa server mirror juga tersedia. Mirror tuh kayak link yang mirip-mirip gitu yang bisa dibuka. Oh bang, suaranya putus-putus, sorry. Masih putus-putus suaranya? Aman ya? Tes? Aman. Oke. Jadi kan kamu bisa nanti bukanya tuh ketika habis sholat atau apa. Senyamannya kamu aja gitu. Saya bilang kamu mau buka sendiri, mau buka sama teman, atau mau Bang Gilang bukain juga boleh. Bang Gilang bakal bukain besok malam tengah malamnya sambil dibuatin video YouTube. Buat teman-teman yang di sini, nanti tenang aja bakalan dikasih itulah ya data-data kalau mau dibukain sama Bang Gilang gitu. Makanya nanti di-share-nya tuh besok. Besok kenapa? Kalau teman-teman ada yang mau ria nih, ternyata udah keterima. Gue pengen keterima, gue pengen masuk YouTube-nya Bang Gilang juga, Republika Mahasiswa. Setidaknya gue pernah di tahun 2021 ini gue lulus SNMPTN ada di video YouTube Bang Gilang. Ya udah, pas kalian kali cek udah keterima, nggak apa-apa. Kirim datanya ke Bang Gilang, Bang udah diterima. Kasih tanda sudah diterima. Jadi ngirimin itu foto SNMPTN kalian udah diterima. Itu ya, besok Bang Gilang nge-share-nya. Kan kalau YouTuber lain ya kan, udah duluan tuh. Kalau Bang Gilang mau besok aja mepet-mepet. Buat teman-teman yang mau ria, FK atau apa tuh jadi bisa di channel YouTube Bang Gilang. Kayak gitu. Itu sih untuk enjoy aja, untuk sekolahnya enjoy. SNMPTN ikutan ya udah enjoy juga, besok buka ya buka. Terus nanti SBMPTN-nya ya udah belajar aja tetap gitu. Ya, karena ya penting juga kan bisa mungkin ikut ujian mandiri atau apa gitu kan nantinya. Karena kan kalau SNMPTN diterima nggak boleh ikut SBM, tapi mungkin aja ikut jalur mandiri juga bisa aja gitu. Kayak gitu. Ya, Bang ya di situ ya. Oke, itu pertanyaan pembukaan aja. Oke, makasih Bang. Oke, dan hari ini kita bakal mendalami sesuatu yang lebih seru nih. Oke, sebentar. Sip. Apakah kelihatan? Nanya dulu nih, kelihatan nggak? Jelas nggak? Belum Bang. Hah? Kelihatan Bang. Oke. Kelihatan. Aman ya suaranya ya. Selama Bang Gilang nerangin, kalau ada yang mau nanya nanti itunya dinyalain aja. Tapi pas lagi dijelasin, matiin dulu ya suaranya gitu biar nggak ganggu. Oke, kita malam ini bakal ngebahas tips trik nembak jawaban dan cara belajar H-30 ini. Ya, tadi Bang Gilang udah bilang entah lo ikut SNMPTN atau apapun, yang namanya ujian tulis juga harus tetap disiapin. Buat seorang anak yang memang punya mimpi masuk perguruan tinggi negeri yang apa ya, yang tidak pernah menyerah gitu ya, pantang semangat pokoknya gue harus kuliah tahun ini. Nah, kalian harus menyiapkan segala sesuatu yang mungkin terjadi ya. Profesional coach, mentor untuk masuk PTN selalu mempersiapkan itu. Planning A, B, C, D. Kalau A-nya gagal, B-nya gimana? Kalau B-nya juga gagal, C-nya juga gimana? Gitu ya. Dan kali ini kita bakal ngebahas kalau udah deket-deket apa yang lo harus lakuin belajarnya. Dan komposisi penilaiannya tuh seperti apa sih? Kan banyak desas-desus segala macam. Nah, kita coba prediksi itu bareng sama Bang Gilang yang udah neliti dari tahun 2016. Jadi udah apa? Ya. Dan kalian juga udah tahu lah ya, Bang Gilang diterima banyak kampus ya kan, UI, UGM, ITB, Unpad. Mau ngomong apa lagi? Jadi harusnya sih ya sudah capable gitu ya gue ngejelasin lo gitu. Dan gue juga kan udah ngelulusin kakak-kakak mentor sebelumnya. Republika Mahasiswa udah punya beberapa angkatan dan ya cukup berguna. Nah di sini Bang Gilang kok pengen ngomongin soal skolastik dulu. Ya, skolastik adalah salah satu komponen di ujian tulis nanti di UTBK SBMPTN yang biasanya nih, karena namanya prediksi kan nggak pasti. Biasanya ya kan, dan dipelajari dari tahun-tahun sebelumnya, skolastik memiliki poin yang lebih tinggi ketimbang PKD-nya atau PKA sebutannya. Skolastik itu apa sih? Skolastik tuh ini nih ya, PU, penalaran umum, pemahaman bacaan, menulis, ya kan. Terus nanti pengetahuan dan penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, ya kan. Ini nih, ya, yang nanti kalian akan hadapi di UTBK SBMPTN. Tanggal berapa tuh? Ya pokoknya nggak serentak 2 minggu selama itu.
Ya gue berharap sih lu udah dapet jadwal ujian yang oke banget. Ngikutin instruksi gue yang gue jelasin sebelumnya. Kalau buat kalian yang belum daftar, tolong disiapin komposisi pilihan jurusan yang logis. Yang sudah susunannya benar berdasarkan PPT kemarin, itu bisa jadi referensi gitu ya. Dimana pilihan pertama yang lebih sulit, pilihan kedua yang lebih mudah. Tapi indikatornya kemampuan kalian. Kalian harus benar-benar try out dan tahu dulu kemampuan kalian memang di segitu. Baru pilihlah kampus-kampus yang bisa kalian masukin. Ya, awalnya nggak apa-apa mimpi mau FK, tapi ketika udah tahu kemampuan kita cuma segitu, kalian harus sadar bahwa pilihannya terbatas di nilai kemampuan kalian aja. Pilihan satu sesuai kemampuan, pilihan kedua main aman. Itu kalau kalian mau lulus di UTBK. Tapi kalau mau main nekat sedikit, it's okay, semua di tangan kalian. Tapi hasil kalian tanggung sendiri juga gitu. Kalian kalau udah harus bisa terima kalau gagal di UTBK terus punya planning jalur mandiri gitu. Ya. Oh iya, yang kemarin ada berita UTB SIMA UI katanya nggak ada ujian, ternyata pas udah diulik lagi yang Bang Gilang ada ujiannya tetap. Ya, di PHP-in sama UI ya. Oke, itu ya. Dan ini kita ngomongin skolastik. Kenapa sih kita harus belajar skolastik? Kita ujian skolastik itu ada. Skolastik kan mengukur dasar kemampuan manusia. Dimana di sini tuh nggak ada pelajaran atau bab-bab yang harus kalian baca, pahami, dan mengerti, ya kan? Nggak ada dong. Kalau ekonomi kan ada, ya kan? Misalkan mikroekonomi, makroekonomi, supply dan demand, dan lain babnya ada, kalian bisa pelajarin. Kalau skolastik ini kemampuan dasar manusia. Belajarnya gimana? Ya latihan soal. Latihan soalnya, latihan soal apa? Ya yang mengikuti komponen ini. Jadi kalian seharusnya, anak-anakku yang kucintai, asik, udah tahu komponen ini. Ya, penalaran umum soalnya seperti apa, pemahaman bacaan dan menulis kayak gimana, pengetahuan dan pelan umum dan pengetahuan kuantitatif. Pengetahuan kuantitatif kayak matematika. Jadi ngomongnya, Bang, nggak ada matematika ya? Ada matematika. Nih komponennya masuk ke sini. Ya, ke nomor 4. Ya, bahasa Inggris nggak ada ya, Bang? Ada. Nanti di penalaran umum tuh ada juga soal-soal bahasa Inggris. Ya, pemahaman bacaan juga ada pakai bahasa Inggris. Jadi silakan latihan soal-soal tahun lalu gitu ya. Yang keluar itu ada, mau di buku, mau di mana gitu. Bang Gilang juga ada bukunya. Apa perlu diambil nih bukunya? Berat banget, tebel pokoknya. Nah, komponennya gimana? Ya kan, penalaran umum kalau ngelihat dari tahun 2019 kan 2019 2020 mirip tuh. 2021 kurang lebih juga mirip nanti. Ya, nanti ada dua bacaan paragraf yang panjang, ya nanti lu bebas lah mau trik kayak gimana, skimming, terus nyari pokok pembahasan, baca depannya aja atau apa, ya pokoknya serah lu gayanya gimana, ngerjainnya yang enak gimana, yang biasa di tryout kalian lakukan, yang misalkan nilainya jadi bagus, silakan, itu metode masing-masing gitu ya. Bang Gilang nggak ngajarin keteknisannya, tapi dikasih nanti biasa 2 bacaan dan 14 soal yang mengikutinya. Misal satu paragraf ngomongin apa? Misalkan kemerdekaan Republik Indonesia, nanti ditanya tuh 7 soalnya dari pertanyaan bahasa Indonesianya, yang bahasa Inggrisnya itu ada ya gitu. 2 bacaan 14 soal, lalu nanti 6 soal penalaran kuantitatif. Wah, penalaran kuantitatif nanti ya mungkin apa ya, angka-angka ya kuantitatif tuh ya, mungkin yang mengacu pada perhitungan-perhitungan dari sebuah penalaran kalian terhadap masalah yang diberikan. Ya, kan ada tuh ya yang soal panda segala macem. Nih ada yang mau masuk lagi kah? Udah penuh juga kelasnya. Oke. Paham ya, ini masih kelihatan ya? Guys, aman? Masih Bang. Oke. Nah, nih kalau profesional untuk menyiapkan UTBK SBMPTN, dia tuh tahu waktunya yang disediakan. Untuk penalaran umum nanti kan pakai komputer ya? Nih pakai komputer, kalian tuh ntar. Terus nanti misalkan penalaran umum dulu nih, subtesnya. Langsung nanti di pojok kanan atas tuh ya, ada tulisan 35 menit berjalan. Nah, waktu itu adalah waktu batas sebelum nanti pergantian subtes. Nah, jadi kalian harus perhatikan itu. Ya kan, satu soal harus kerjain berapa menit. Itu ada hitung-hitungannya. Sebenarnya kalau kalian yang benar-benar merhatiin dan udah buat target, poin, nilai yang harus dicapai, yang benar, yang salah gitu. Itu. Nah, ini untuk gambar aja. Penalaran umum karena bacaan banyak, waktunya cukup banyak, 35 menit. Jadi 35 menit, ya kan, menyelesaikan 20 soal. 1 menit berapa? Hitung sendiri.
Ya kan? Pemahaman bacaan dan menulis 3 bacaan diikuti 20 soal. Ya kan? Ya bagaimana caranya lu baca sesuatu tuh nggak diulang-ulang. Ya diulang 2 kali mah nggak apa-apa, kalau sampai 5 kali tuh kebangetan banget gitu ya. Jadi pahami gitu benar-benar. Baca soalnya dulu nih, misalkan kan ada misalkan satu soal, ini kan paragraf. Kan nanti di bawahnya ada soal 1, soal 2, soal 3, 4. Ya kan? Kadang ada 5 lah gitu. 4 aja lah. Nah, ketika udah dapat wah, bacaan nih, judulnya baca judulnya. Kalau nggak ada judulnya, kalimat pertamanya baca dulu satu. Oh, oke. Kurang lebih bahasnya itu. Nah, habis itu baru kalian baca nih. Ini nanyain apa? Ini nanyain apa? Ini nanyain apa? Ini nanyain apa? Ingat di otak langsung. Kalau perlu kalau punya coret-coretan itu ditulis 1, 2, 3, 4. Ini misalkan tokoh ini, 2 ini apa, 3 apa, 4 apa. Langsung balik ke bacaan. Nah, ini baca langsung teliti pelan-pelan. Pahami sekali jalan. Kira-kiranya ini, wah dapat nih jawaban nomor 1 langsung. Atau mau dilanjutin lagi biar yakin semuanya dibaca, oh dapat langsung ke menit 4-nya. Karena kamu udah ingat 4 yang ditanyain tadi, masuk ke sumber jawabannya gitu caranya. Kurang lebih itu standar lah ya, itu ngerti kan, paham kan? Nah kayak gitu ya. Pengetahuan dan pengenalan umum ini ada 3 bacaan. Indonesia, kalau sebelumnya ada yang bahasa Inggris juga kayaknya. Ini ada bahasa Inggris juga. Ada pokoknya bahasa Inggris tuh suka nemplok-nemplok gitu. Ya, entah di bagian mana. Pengenalan umum, pengetahuan pemahaman bacaan itu biasa ada. 12 soal, 2 bacaan, 8 soal. Tuh. Wah, di Instagram pada ada jawab, "Bang, udah penuh, Bang, nggak bisa masuk, Bang." Iya iyalah. Ya itu mau nge-share aja gitu. Apa ada yang di sini dapat linknya dari Instagram? Halo, paling cuma beberapa orang. Itu ya. Terus pengetahuan kuantitatif nih 20 soal. Ini kayak matematika gitu, tapi nggak terlalu matematika banget lah ya. Latihan dari sekarang. Ya kan namanya skolastik gak ada babnya. Cara terbaik adalah belajar latihan soal. Gitu. Semakin sering latihan soal, semakin tahu konsep dari model soal itu, semakin jago kalian di situ. Ya, bukan berarti skolastik adalah mengukur IQ manusia. IQ lu yang jongkok terus lu nggak bisa gitu, jago di skolastik, ya enggak lah. Kalau sering dilatih, semakin sering semakin hafal, lu lebih jago daripada orang yang IQ-nya tinggi. IQ mah itu apa ya? IQ itu ya bullshit gitulah, ya. IQ itu kan kayak bakat, iya kan? Tapi yang harus kita tahu adalah bakat kalah dengan yang namanya kerja keras. Ya, 1% bakat menunjang kamu, 99 yang menunjang kamu tuh kerja keras. Jadi pastikan kerja keras. Kalau kamu punya bakat ya bagus, syukur. Gitu. Nah, ini waktunya 35 menit. Nah, ini pembagian waktunya kurang lebih ya. Dari jumlah soal, karena mungkin mirip-mirip lah ya kalau soal tuh ya. Tapi kayak saintek dan sosum tuh dibedakan skolastiknya. Skolastik sainteknya ada berbau-bau saintek kayaknya deh. Sosum atau ada berbau-bau sosum. Dulu waktu skolastik aja sih, waktu skolastik aja. Tapi kalau sekarang kayaknya sama deh. Tapi kalau dulu kita pelajarin, Maya untuk saintek tuh waktunya agak lebih lama nanti. Ya, yaitu 22 menit, 22,5 menit ya. Itu per 20 soal. Untuk per sub. Ini pembagian apa nih? Oke, sorry. Itu ya. Ini pembagiannya. Ya, untuk apa namanya? Per 20 soal untuk yang TKA tuh sosumnya. Sorry ya, aus. Bener-bener. Untuk TKA-nya itu dulu mah beda-beda ya. Dulu tuh kalau sebelumnya tuh IPS, ada matematika IPS. Ya ngide banget dah pokoknya dah. Tapi sekarang udah nggak ada deh kayaknya matematika IPS. Ya sosum tuh 4, ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah. Saintek itu kimia, fisika, biologi, sama matematika IPA ya. Sama matematika IPA. Oke, sorry. Matematika IPA. Nah, kalau dihitung-hitung dari tingkat kesulitan waktu yang diberikan,
waktunya tuh berapa gitu. Aduh, harusnya masukin ya itunya ke sini. Pokoknya dari waktunya untuk per 20 soal subtes yang tersedia itu 22,5 menit lah. Kalian harus nyelesain itu. Batas waktunya. Subtesnya diberikan. Nanti kan di komputer pojok kanan atas tuh ada tuh. Ini patokan. Biar kalian tahu waktunya berapa. Kalau soalnya 20 di saintek, berarti kalian itu tersedia 22,5 menit gitu. Kalau sosum tuh berapa? 18 menit. Kenapa sosum lebih cepat? Karena kurang lebih soalnya lebih mudah kan, nggak ada hitung-hitungan terlalu gimana-gimana gitu. Kalau saintek kan agak sedikit rumit gitu ya, kalau kita tahu ya fisika, terus kimia, ya kan, ada hitung-hitungannya, oret-oretannya sedikit, apalagi matematika IPA. Kalau sosum mah secara teoritis langsung bisa kebut pat cepat. Nah, untuk pembobotan, kemarin juga ada nanya, Bang Gilang ngisi acara, itu ada, Bang katanya skolastik tuh bobotnya lebih tinggi ya, segala macam. Jujur, Bang Gilang nggak bisa jawab secara apa ya, spesifik iya mengiyakan gitu ya, TPS lebih utama, TKA poinnya lebih sedikit. Enggak. Tapi kalau dari pembelajaran tahun 2019 dulu, pihak LTMPT nggak ngesebutin sih skolastik tuh lebih tinggi nilainya, bobotnya. Enggak. Tapi di sini waktu itu pernah Unpad ya, ini verified ya, ini akun Unpad, menjelaskan bahwa presentase bobot TPS dan TPA ada 60 dan 40. Jadi TPS lebih utama mungkin. Jumlah soalnya kan lebih banyak. Iya gak sih? Biasanya seperti itu. Lalu poinnya mungkin jadi lebih banyak. Komponen bobotnya nanti pas dihitung di jumlah dua komponen ini kan, TPS, TKA di jumlah. Nah, bobotnya ini 60%, ini 40%. Sehingga kalau nilai kamu lebih gede di TPS, ini akan sangat-sangat lebih mendukung karena komponennya 60%. 10% di atas 20% di atas komponen TKA. Jadi sangat berpengaruh. Jadi buat teman-teman yang jago di TPS, ini adalah kabar baik gitu. Tapi bukan berarti lu harus belajar TPS aja gitu ya, TKA-nya nggak dipelajarin, ya itu salah juga. Bang Gilang ngasih tahu gini, bahwa TPS 60%, TKA 40% adalah kalian nanti kasih yang terbaik di TPS-nya. Hantam semua, kan gak ada nilai minus tuh, hajar, kerjain, ya. Jangan sampai menyanyiakan poin gitu. Karena kan pasti target kalian tinggi tuh. Ya, udah gak ada nilai minus. Kalau bisa isi semua, isi semua. Ya, entah gimana metodenya. Pasti cari jawaban yang benar-benar bagus. Nembak juga ada teknik-tekniknya gitu ya. Karena tahun 2019 waktu itu kalau nggak salah tuh pihak LTMPT isi semua kan, dan Bang Gilang pasti nanya, oh iya yang lulus banyak yang isi semua. Tapi sekarang kita mengikuti lagi dari statement dari LTMPT nanti bagaimana, konsep bagaimana ya kita nanti menyesuaikan. Tapi kurang lebih Bang Gilang ngejelasin ini, bobot TPS 60%, TKA 40%. Yang abang yakini ya. Sekali lagi ini menurut abang dan prediksi loh, bukan dari LTMPT. Kita belajar dari sejarah Unpad nih ngejelasin. Ya, jadi silakan kalian belakangan ini genjot belajar TPS-nya. Tapi TKA juga jangan lupa. Nanti dikasih tahu teknik-teknik belajarnya. Nah, belajarnya kayak gimana? H-30 UTBK ini, H-30 ya. Iya gak sih 30? Atau udah berapa hari lagi? 20-an ya? 21. Nah, 21 hari lagi. Ya, apa yang harus kalian lakukan? 3 minggu, Bang. Iya, 21 hari lah. Pelajari soal-soal tahun lalu, ya 5 tahun terakhir lah, ya, pelajarin. Kalian udah harus punya. Karena yang paling ideal belajar soal tahun lalu. Kenapa kalau tryout dibuat sama orang, dia kan itu yang ngide-ngide atau memperkirakan. Ya kan, nggak tahu sumber dari mana. Kalau yang belajar soal tahun lalu kan pasti ya sumber tahun ini dari tahun lalu, pasti dari pihak LTMPT. Tidak akan jauh berbeda. Jadi kalian harus punya tuh data-data soal tahun lalu, minta dari temen, nanya segala macam, cari pokoknya di grup-grup juga ada biasanya tuh anak yang ambis yang punya pelajaran itu. Minimal kalau bukan soal tahun lalu yang mendekati mirip. Nah, tanya anak gapir yang UTBK tahun lalu, bener gak modelnya yang kayak gini keluar-keluar? Oh iya, berarti buku ini atau soal ini seperti soal tahun lalu, pelajaran soal-soal itu. Gitu. Jangan kamu beli buku yang nggak jelas segala macem. Dia ngide-ngide soal TPA sih, tapi TPA-nya buat apa? Buat stan mungkin. Kan agak berbeda stan sama UTBK gitu kan.
Jadi paling tepat sasaran belajarnya ngikutin soal tahun lalu yang memang menyerupai sama soal UTBK itu tahun lalu. Kayak gitu. Ya kan? Terus biasakan mengulik soal TPS yang bahasa Inggris. Jadi jangan lagi ada yang nanya, "Bang, bahasa Inggris nggak ada ya?" Kan nggak ada tuh bahasa Inggris di mapel ujiannya. Ada ya, itu di Skolastik ya. Matematika juga ada. Jadi itu ya. Nanti bakalan rumit dan tricky ketika bacaan paragraf yang dikasih adalah bahasa Inggris. Jadi silakan teman-teman juga belajar. Bang Gilang jujur juga bahasa Inggris nggak terlalu jago waktu dulu, tapi tetap pelajarinnya. Bukan berarti sesuatu yang nggak kalian bisa dan nggak kalian sukai nggak kalian pelajari. Karena kalian akan menghadapinya tetap harus dipelajari. Ya kan? Gitu dong. Ibarat reuni sekolah, wajib datang. Walaupun di sekolah itu ada mantan kita dan kayaknya pahit banget untuk ketemu si mantan, tapi kita harus datang kan? Karena itu acara wajib. Nah, kan kayak gitu. Jadi suka nggak suka mau nggak mau harus belajar itu juga. Nggak bisa lari dari kenyataan. Perkuat TPS karena tadi bobotnya lebih tinggi ya. Dan itu juga asik juga kan buat latihan setiap hari. Belajar selama 20 hari ini, 21 hari. Gue punya apa ya, tangan-tangan ke kalian ya. Idealnya cobalah latihan minimal 100 soal TPS per hari. Iseng aja udah, gak usah banyakan main keluar mana-mana. Udah lu di rumah aja belajar 21 hari ini. Ya, beli buku yang tebel, cari sumber belajar yang tebel. Nah, di kamar tiduran kayak mau sambil ngapain kayak makan kayak apa sambil latihan soal Skolastik, baca-baca, coret-coret kerjain. Nanti lihat kunci jawabannya. Gue punya kok nih, gue ngambil buku ya bentar ya. Ada lu nanya bang dari gimana? Nih, gue kasih. Nih gue punya nih buku nih banyak nih. Wah, tuh tebel banget tuh. Ini Skolastik kayak segini nih. Nih TKA-nya nih. Nih, kalau kalian udah punya buku kayak gini kan banyak. Kunci jawabannya kan ada. Cobalah iseng nih setiap hari 100 soal. Oh, hari ini bab 1 nih. Bab 1 soal prediksi UTBK, ya kan? Bagian 1. 100 soal dah, targetin. Kerjain tuh. Kayak ngerjain TTS aja. Dinikmatin gitu, gak kayak lu merasa ini tuh sebuah belajar. Enggak. Ini mah cuman iseng aja gue gitu. Anggap aja kayak gitu. Iseng apa ya? Ngelatih otak gitu. 100 soal. Udah ngerjain terus kan lihat pembahasannya gue bener atau salah, yang salah dicoret kenapa, yang bener oh bener jawabannya mirip gak nih gue caranya gitu. Karena di buku sebel ini ada caranya pasti kayak gitu. Jadi gak usah nanya lagi loh belajar dari mana, aduh gue capek. Kayak gitu 100 soal per hari ya, ini udah minimal banget gitu. Bisa lah, gampang. Jadi lu gak usah lah mikirin kayak temen lu jalan-jalan, tugas sekolah ada banyak. Yaelah, udah sekolah mah santai aja, pasti lulus. Ya, terus teman-teman lu pada jalan-jalan happy-happy main-main, biarin aja, ntar dia juga pusing sendiri pas udah nyari kampus gitu ya. Sekarang waktunya untuk capek-capek, susah-susah, nangis-nangis, sedih-sedih untuk berjuang ini nih. Nanti kalau udah dapat kampusnya, serah lu dah mau ngapain. Ya, mau liburan ke Bali kayak sama temen-temen lu, mau langsung ke kampusnya foto pakai alma maternya gitu ya, happy silakan. Asal nama lu udah diterima gitu ya. Buat anak SNM misalkan nih, besok udah diterima, nah udah tuh nggak mau belajar SBM atau apa sesuai lu, karena kan lu diterima SNMPTN pasti lu ambil, bebas, udah santuy gitu ya. Mau liburan, mau kongkong nongkrong udah happy pasti. Nah kalian yang belum dapat, ya berjuang waktunya gitu. Nggak usah yang namanya ngelatin orang lagi, masih main HP segala macem, ya kan? Update banget sih orangnya. Liburan ke sini, liburan ke situ, udah. Gak usah lihat tuh. Ya, di sekolah sibuk ngerjain ini, ngerjain itu. Udah pasti lulus gitu. Fokus dulu nih ke sini, 21 hari lagi masalahnya. Sekolah pasti lulus. Ini nggak tahu lu lulus atau enggak. Sekolah 99,8% lulus. UTBK SBMPTN itu hanya 18%, 17% lulus dari 100% kuota. Apalagi kalau lu milihnya kampus UI, UGM, ITB. Lulusnya cuma berapa?
1% paling 1,5% dari yang daftar. Iya gak? Nah, jadi pahami itu. Mana yang probabilitas lulusnya kecil, mana yang enggak. Karena anak-anak sekolah tahun zaman gue itu dibodohin sama gitu. UN, padahal UN udah pasti lulus belajar. Akhirnya belajar UN, pendalaman UN. Pokoknya ke situ aja. Matanya tuh ditutup. Gak tahu mereka namanya SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri gak tahu. Makanya teman-teman gue yang lebih pintar dari gue malah gak lulus. Gue yang ranking 34 dari 36 siswa. Nilai gue di sekolah bagus tetap. Tapi gue belajar SBMPTN. Jadi gue lulus tuh 3 kampus tuh. Teman gue pada gak lulus. Karena idealnya kalau lu belajar SBMPTN, ya masa ujian sekolah SMA gak bisa? Ya kan? Ujian sekolah SMK kan pasti gampang juga lah bisa. Gitu ya. Gak bakal dikeluarin juga nilai lu jelek gitu. Gak naik kelas gitu kelas 3. Iya gak? Jadi pahami itu, siasati itu. Mana yang terbaik buat kalian. Ya, itu 100 soal setiap hari skolastik wajib hukumnya ya buat anak-anak gue gitu. Serah mau dengerin silakan, nggak mau ya udah nggak apa-apa ya. Gue mah mendidik yang mau aja gitu, yang mau benar-benar sukses berhasil gitu. Nah, kalau misalkan sosum dan sainteknya ya 20 soal per hari per subtesnya. Misalkan ada sosum itu ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, ya udah ekonomi 20 soal per hari, sosiologi 20 soal per hari, geografi 20 soal, sejarah 20 soal per hari. Jadi kan kalau dihitung 80 soal, 100 soal tambah 80 soal setiap hari, udah itu. Hari-hari kalian isilah dengan itu. Karena memang kewajiban kalian kan belajar. Udah 21 hari lagi loh. Apa yang mau kalian tunggu dan didiemin gitu. Fokuslah pada kesini, nanti kalau sudah baru nggak apa-apa mau ngapain kayak gitu. Pokoknya sekarang fokusnya itu dulu, gak usah ada pikiran aneh-aneh macam-macam mau ngapain gitu. Bisa dipahami wahai anak-anak? Bisa bang. Makasih bang. Bisa bang. Bisa bang. Oke, tuh yang ngomong bisa, gak usah mau bisa aja, tapi bener nih dilakuin. 21 hari lagi masalahnya. Latihan soal adalah hal yang paling fundamental untuk keberhasilan lu. Latihan soal, evaluasi. Ya, jangan lupa nih, gue ngomong latihan soal, nanti lu latihan soal aja udah. Gak diperiksa, gak apa, latihan soal yang penting. Enggak, latihan soal, dicek bener atau enggak, karena kan ada kunci jawabannya gitu ya. Dicek, terus nanti itu yang masih lemah, kalian pelajarin lagi ke babnya. Jadi udah gak belajar per bab, latihan soal. Kalau ada yang salah, tanya ke teman, dibahas. Kalau ada yang salah, kalau teman nggak tahu, ke bab itu coba cari tahu, pahami bab itu lagi. Berarti kan masih lemah di situ. Lakukan itu selama 21 hari. Kalau lu nanti masih nggak lulus, udah wah itu pasti lu lulus selagi pilihan lu bener. Nah, itu catatan ya. Gue bisa pastikan lu lulus selagi pilihan lu bener. Itu lagi. Kalau udah belajar ngikutin gue, udah dapat peningkatan tryout yang tinggi, pasti lulus. Nah, tapi ada tapinya kalau pilihannya bener. Kalau nilai lu ya oke, nilai udah 600 tinggi, 650, tapi pilihannya akun UGM, akun UI. Waduh. Ya saya mau bilang apa gitu ya. Terus berikutnya selalu berdiskusi dengan teman seperjuangan, tanya-tanya infonya, jangan ada yang telat. Jalur mandiri buka apa aja, ikutan. Nih, di grup ini gunanya buat apa? Grup untuk diskusikan sesuatu, kuis sesuatu ya, buat seru-seruan kuis itu. Nanya kakak mentor, cari tahu pilihan-pilihannya yang sulit mana, yang mudah mana, yang daftar yang banyak yang mana, yang sedikit yang mana, kampus ada apa aja. Itu ya. Jadi tempat grup itu bukan cuma untuk kalian ngebisu di dalam grup gitu ya. Ada aja anak tuh yang masuk grup member terus diem aja gitu kan. Kakak-kakaknya udah susah-susah ngasih kuis, dia ikutan kuis, tapi nggak ngomong, nggak apa, nggak ada kontribusi. Ramaikan juga temennya, kalau ada yang nanya dijawab kalau kalian tahu. Jangan pelit informasi. Kalau lu pelit informasi dikutuk lu gitu kan. Ya, jadi anggaplah di teman seperjuangan di grup itu adalah teman seangkatan lu untuk benar-benar berhasil masuk kampus impian. Ya, kalau bisa sukses bareng-bareng, lolos bareng-bareng. Kalau teman-teman yang remehin lu di sekolah, teman-teman lu di luar yang nggak lu kenal, ya itu mah bodo amat. Tapi ini kan lingkup circle lu, saling mendukung, saling mensupport, itu penting. Tujuannya sama, apalagi kampus impian. Jadi gitu ya diskusi. Sering-sering ikut tryout ya. Republika Mahasiswa nanti tanggal 28 ada tryout. Tolong buat anak grup
ya kalau bisa ikutan semua, itu sistemnya online pakai komputer. Nanti ada pembahasannya, terus juga ada pemateri ngasih, itu kalau nggak salah berbayar, ya tapi murah banget. Republika Mahasiswa bakal ngasih 10 atau 15 tiket gratis buat kalian. Tapi buat teman-teman sisanya, bayar sendiri. Bang Gilang kan nggak bisa bayarin kalian semua dong. Itu nanti infonya dikasih, tolong ikutan. Minimal buat H- sekian UTBK dah. Ya, buat tes tester kemampuan gitu ya, nggak cuman ikut tryout bang apa ya tanggal 28 aja. Tryout yang lain kalau ada duit kalian punya, mau yang gratis yang mau bayar silahkan juga ikutan. Tapi buat anak RM tolong tanggal 28 ikut, catet, paham? Oke itu. Nah, berikutnya konsultasi pemilihan UTBK yang tepat. Jangan sampai salah, gue bilang tadi. Nilai lu bagus, belajar udah mantep, pilihannya ngawur, ya nggak lulus juga. Ya kan, jangan sampai pilihan pertama yang mudah, pilihan kedua yang sulit. Ya otomatis kalau pilihan satu udah salah, ya kan, pilihan satunya udah gagal, pilihan kedua pasti gagal karena lebih sulit pilihannya. Kayak misalkan lu taruh UNJ, UI. Tiga, ngawur kan urutannya. Nah, kayak gitu terus juga harap diperhatikan. Itu kan udah gue jelasin di episode kita belajar sebelumnya. Jadi harusnya lo mengerti. Buat teman-teman yang gak ikut kelas ini, yang nanya belajar apa yang kalian kasih tahu gitu ya. Anak-anak yang bisa masuk cuma 100 nih. Gitu. Sisanya apa? Berdoa dan santuy aja, gak usah panik. Bang Gilang juga udah ngejelasin waktu itu materi. Hari H mendekati ujian, apa yang harus kalian lakukan. Jauhin kegiatan-kegiatan yang gak penting, ya kan? Jangan lalu keluyuran malam-malam naik sepeda atau apa, nanti diculik, jatuh, kecelakaan atau apa. Ada aja pokoknya permasalahan. Ya, H- UTBK tuh. Yang membuat nanti lu malah gak gak bisa ujian gitu. Jadi udah fokus aja untuk saat ini. Di depan mata lu ada capaian yang lu mau gapai, kampus impian lu. Fokus dulu di sana. Nanti kalau udah beres baru pikirin yang lain, jangan aneh-aneh dulu. Terima semuanya ke Tuhan, berdoa karena lu udah memberikan semuanya, ya kan, effort, usaha yang lu punya, uang, waktu, ya udah, tinggal tunggu jawaban Tuhan, ya kan, menjawab pertanyaan lu, permintaan lu atau enggak. Kalaupun misalkan permintaan lu nggak dikabulkan, berarti Tuhan punya cerita lain yang lebih indah buat lu. Santai aja, kan ada planning BC-nya tuh, siapa tahu keterima. Enjoy the show gitu. Sekarang kita bakal bahas, ayo kita tembak jawaban. Wih, ya asik nih nembak-nembak nih. Kenapa sih perlu nembak-nembak? Ya kan tadi Bang yang bilang, lulus kampus impian tuh tidak sekadar pintar dan lu belajar yang banyak, tapi ada siasat-siasat yang mendukung lu juga untuk berhasil. Ya, di sini Bang Gilang ngejelasin nembak jawaban ini, disclaimer on ya, disclaimer on, buat kalian tahu aja. Buat kondisi dimana menjadi trik-trik kalian mengerjakan soal yang misalkan kalian nggak paham dan nggak tahu. Buat kalian yang memang sudah kepepet waktu, ya kan, waktu tinggal 1 menit, 10 soal belum kejawab, lu gimana nih? Oh iya, Bang Gilang pernah bilang, tembak jawabannya. Wah, kayak gitu. Tembaknya seperti apa? Kayak gini. Tuh ya. Jadi pahami, ini adalah kondisi-kondisi kepepet kalian melakukannya. Kalau bisa ngerjain tepat sasaran, benar, ya kan, ya lakukan itu. Tapi kalau udah kepepet kan waktu segala macem, ya itu bisa lah menggunakan trik-trik ini. Ini trik-trik simple yang harus kalian pahami, ya kan. Pertama, ini masih denger kalian? Halo guys, Dengar Kak. Oke. Oke, berikutnya lihat ABC-nya, pilih yang banyak kesamaan. Kenapa gitu? Gua ngikut ujian dari tahun 2016. Biasanya si pembuat soal tuh ketara banget gitu ya. Kebaca pikirannya mah gitu. Bagaimana dia mengarahkan jawaban tuh yang pengen membingungkan kita nih. Si pengerja soal pengen ngebingungin. Aduh, jawabannya sama semua, gimana ya gitu kan. Aduh bingung ya. Itu kan kalau yang newbie ya, yang newbie. Tapi malah dengan dia membuat pola ABC yang membingungkan, yang mirip semua, itu mengarahkan kita kepada satu jawaban yang benar. Percaya nggak lo? Jadi gitu, ada gitu. Kita bisa tanpa ngebaca soal, tanpa ngerti ini, tahu jawabannya. Dengan lihat ABC-nya, pilih jawaban yang banyak kesamaan.
Oke, kita praktekin ya, kita praktekin. Ya kan? Kita praktekin. Nih, di sini ada A. Ya, A itu 1/3 X pangkat 3. Oke, ini A, B sama ya, 1/3 pangkat 3 sama. Sama dong semuanya. Belum bisa kita eliminasi, ya gak? Ya kan? Terus apa nih yang biasa kita enak lihat nih? Ini belakangnya. 2x plus C, 2x plus C, 2x plus C, 2x plus C, x plus C. Banyakan mana? Ini 3, ini 2. Banyakan 3 dong. Nah, iya kan? Feeling aja nih, kita ambil 3 nih. Ini coret, udah nggak usah kita pikirin. Yang 3 ini, tinggal fokus ke ABC. ABC nih, ABC. Nah, apalagi yang ngebeda ini? Ini ya, 1/X plus minus plus. Banyakan yang mana? Plus. Yang plus kan? Berarti ya ini ya kita eliminasi lah ya. Yang B kita eliminasi. Nah, sekarang nih kan kita dari 5 probabilitas tersisa 2, men. A dan C. Enggak? Nah, tinggal kita pilih nih, mau yang A atau yang C. Enggak? Ya kan bedanya cuma di mana nih? Ini min, ini plus. Kira-kira yang mana? Ya kan? Misalkan bingung nih, min sama plus nih AC nih. Ya kan? Kita cari lagi nih, ya kan? Min dan plus itu banyakkan mana? Min dan plus. Oh, misalnya kita lihat ya. Min, ini kan min, plus min. Banyakan yang min ya? Gak sih? Banyakan yang min tuh 2, 3. Iya. Berarti kalau lu disuruh pilih A sama C, lu pilih mana? Yang A. Yang A, Bang. A kan? Ya udah pilih coret A. Mikir kagak? Enggak mikir. Iya kan? Cuman teliti aja kita, otak-atik. Kayak gitu. Nah, ini tuh jadi sih konsep kayak gini bisa terjadi dan bisa dipakai karena apa? Dasarnya tadi si pembuat soal pengen ngebuatin yang sama nih. Jadi kalau lu ngitung kan kayak lu dapat kepalanya aja atau enggak lu dapat belakangnya aja. Nah, nanti kan bisa ngeliminasi dipilih yang mana. Nah, tapi kita juga bisa tanpa menghitung melihat ini. Yang mirip yang mana? Pasti kan dia menaruh jawaban tuh di pilihan yang terakhir gitu ya, yang mirip-mirip gitu kan. Iya gak sih? Masuk gak di logika lu nih? Gue gak jelasin, ngerti gak? Paham gak maksudnya? Dia ngebuat angka yang sama biar lu tuh kayak, aduh nih bingung yang mana ya. Tapi ini tuh dia ngarahin nih. Jadi yang paling banyak sama sampai eliminasi yang terakhir itulah jawabannya biasanya. Kayak gitu. Ya ini dasar-dasar yang harus lu pahamin, yang lu harus tahu. Mau yang belum tahu, sekarang tahu, ya bagus. Nanti lu bisa pakai. Ya bersyukur lah ikut kelas ini malam ini. Oke. Nah selanjutnya, ya mirip-mirip lah. Ini mirip-mirip. Ini urutan pecahan ya kan. 5/6, 4/9, 2/3. Dan 1/6. Nah, berarti biar sedikit angka ya. Disuruh disusun dari yang terbesar. Oke. Kan kalau ngitung mah lama ya. Dan kita nggak tahu 5/6. Aduh. Bang Gilang pakai kalkulator aja sekarang juga bingung lama gitu kan. Iya gak? Misal waktu udah kepepet nih. Aduh gimana nih. Pusing ngitung. Pakai teknik nembaknya nih udah 3 menit terakhir. Wah. Ngitung juga gua nggak tahu nih bener atau enggak. Kita lihat lagi nih. Ya, apa yang harus kita coba guys? Apa yang harus kita harus apa nih? Tadi eliminasi nilai yang sama. Oke. Udah mulai pinter murid-murid dulu ya. Ya, kita cari nih 5/6 A. 5/6. Udah berarti fix ya, 5/6 itu yang terbesar. Ya dong. Lanjut 4/9, 1/6, 2/3, 2/3. Nah, ketemu nih. C sama D nih, iya gak? 2/3, 2/3. Iya dong? Iya, Bang. Yaudah, ini coret dah, nggak usah dipikirin lagi. 2/3, 2/3. Terus bisa dari depan, bisa dari belakang juga sih sebenarnya. Kayak misalkan ini C dan D ya.
4/9, 1/6. 1/6, 4/9. Ya udah kita lihat aja paling akhirnya misalkan A B C D-nya paling banyak mana? 1/6, 2/3, 1/6, 4/9. Ya, yang ada yang sama tuh A 1/6 pertama dan C 1/6 lagi. Berarti 1/6 tuh yang paling kecil gak sih? Iya nggak? Iya. Iya Kak. Iya kan lihat dari A nih. Kita itunya lihat A nih. Jadi segaris-segaris nih. Nih segaris nih. Ya, patokan yang depan segaris, yang belakang segaris. Ini kan 2 nih, C sama D, ya kan? Terus kita kan bingung nih. Pas di akhirnya 1/6 atau 4/9. Kita ngelihat dari sini. Oh, 1/6. 1, 2/3, 1/6, 4/9. Oh, 1/6 2 kali. Paling kecil. Berarti apa nih? Kalian kalau dikasih pilihan jawaban, kalian jawab yang mana? C. Yang C. Yang C ya. Pilihlah yang C. Gitu aja, simple. Iya gak? Paham gak di sini? Pak, maksudnya paham gak nih? Gue jelasin gigi gue coret-coret loh bahkan. Iya. Ka- Paham. Nah, kalau masih nggak paham sih, gue jitak sih. Suara gue udah sampai habis gini jelasin. Ya, tapi kalau belum paham ngomong aja nggak apa-apa. Gue tuh harus sampai benar-benar paham ngerti, gitu. Sampai dapat, oh gitu ya. Kalau belum paham, gue ulangin. Kalau udah paham semua, kita lanjut. Paham ya? Paham gak nih? Lu jangan kayak paham-paham aja, jangan kayak anak orang kaya yang bimbel terus tanya paham gak? Paham gitu kan. Kan bodohnya ketulang gitu. Sudah masuk. Oke, sip lanjut. Nah, sekarang kalau ini mah wah udah konsep nembak yang apa ya? Putus asa sekali gitu ya. Ini adalah kalau udah kepepet banget ya. Namanya apa? Ngepur tembak jawaban. Ngeblok terus apa ya? Ngebarbar lah pokoknya itulah pokoknya ya. Jadi gue kasih sebuah LJK di sini gue kasih. Kalian gue kasih sebuah LJK. LJK ini sudah terisi sebagian belum. Yang ngasih kalian bingung. Kan? Waktu misalkan menunjukkan gitu ya tinggal 2 menit lagi. Waduh 2 menit gimana ngisinya kan pusing. Aduh gimana masih ada yang belum keisi nih gimana. Nah kita bisa melihatkan polanya. Ini adalah jawaban yang lu isi udah yakin. Iya dong, yakin dong. Nah ada beberapa metode untuk ngisi dapat jawaban yang benar. Kalau gua tuh dulu ngeblok B ngelihat karena komposisi B kok kayak jarang gitu muncul jawabannya. Sehingga gua ngeblok yang jarang gua jawab, yang jarang keluar jawabannya. Berarti yang belum gua isi logikanya identik, dia bakal keluar jawaban yang belum jarang keluar itu untuk mengkomposisikan ABC ini sama banding gitu, sama-sama gitu. Paham nggak maksudnya logika gue itu? Ya? Paham bang. Ada namanya metode ngeblok segaris, ada namanya ngepur ngelihat yang jarang keluar, ya. Ada juga metode yang namanya fokus pada salah satu ABC. Kalau kalian buat Instagram tuh ngeposting tuh biasanya kan ada ya ABC yang dibuat by system quiz. Terus kalau kita nulis jawabannya tuh udah otomatis B yang jadi jawaban yang benar. Nah kadang ada beberapa pejuang PTN yang mengidentikan jawaban B itu yang lebih sering keluar karena by system tuh B gitu. Tapi itu apa ya? Itu Bang Gilang nggak rekomendasiin itu sih. Bang Gilang lebih menyarankan kalian mengikuti jawaban yang belum banyak keluar dari yang udah kalian isi pasti. Oke? Jadi misalkan nih waktu udah sisa 2 menit, masih banyak soal yang belum kejawab. Kan kita lihat nih dari komposisi ini untuk ngisi, kira-kira kan ini A udah ada nih. Mana jawaban yang sedikit? Coba A ada berapa? A cuma 1. A cuma 1. Yang B ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kan banyak, udah cukup banyak. Yang C tuh 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6, ya kan? Terus yang D 1, 2, ya kan? 2, ini enggak ngisi dia 2, ya kan? Yang E 1, 2, 3,
4, 5. 5 E. Yang sedikit kan berarti cuman D sama A kan? Iya kan? Iya, Kak. A-nya Iya, kan Bang. A1, D 2. Nah, ini mah tergantung nih feeling kalian. Bismillah gitu ya. Mungkin lu ada jampi-jampi yang mujarab gitu ya. Lu apa ya Allah, berikanlah jawaban yang terbaik ya Allah untukku ya Allah gitu kan. Mungkin lu mau doa lu gitu kan. 1 menit kan masih bisa tuh. Bismillah, A, D ya Allah. A, ya udah langsung nih. Jawaban yang belum diisi apa? Ya kan, ini A. Ya kan? A, gitu kan. A gitu, apalagi? Goblok. A lagi, A lagi. Ya kan? Mana lagi? Ya Allah, ya Allah, bismillah ya Allah. Bismillah ya Allah, bismillah ya kan? Bismillah, bismillah. Bismillah ya Allah, bismillah. Kayak gitu ya. Bismillah. Allahu Akbar. Nah, gitu boleh lah lu tuh nanti di akhir gitu ya. Allahu Akbar lu teriak di ruangan. Jihad ya Allah gitu ya. Ngebir jawaban. Kayak gitu ya. Ini nih basicnya bisa gitu. Basicnya ya. Gitu ngelihat dari yang jarang keluar. Tapi kalau 1-2-nya kalau 1-2 ini ya ini masih bisa lalu boleh pilih di antara inilah. Bisa juga lu ngeblok yang D juga boleh, tergantung keyakinan lu sebenarnya. Keyakinan lu. Gitu. Kalau gua ini A ya kan, gua A blok gitu. Nah, tapi ada kondisi lain nih, misalkan kita juga bisa kondisi lain misalkan kayak kalau gua dulu tuh bentar gua hapus dulu, gua hapus set bloknya kita hapus. Terus misalkan ini nggak bisa ganti lagi. Oh, ini dia. Misalkan anggaplah ini keisi nih ya, ini misalkan keisi yang B nih, ya kan? Terus ini kan belum keisi nih, ya kan? Ini misalkan kalian satu kotak nih udah keisi nih, lihat nih di sini. Terus ini kayak belum keisi sama sekali nih. Ini anggaplah nggak ada nih. Ini anggaplah nggak ada. Ini nggak ada. Jadi misalkan ini subtes pemahaman bacaan. Nah, penalaan umum lah, Penalaan umum 5 kotak. Berikutnya misalkan pemahaman bacaan. Wah. Misalkan contoh, ini mah contoh ya. Nah, lu bisa nih ngeliat dari sini nih. Ya, ngebloknya per kotak. Bang Gilang ini yang Bang Gilang lakuin waktu keterima di SBM ITB, itu bahasa Inggris belum diisi. Sebelum bahasa Inggris tuh kan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia tuh udah ngisi, ya kan? Kotak sebelumnya udah keisi full 5 angka. Terus kotak sebelumnya, karena kan bahasa Inggris belum diisi sama sekali, waktu itu ada konsep minus kalau salah tuh. Bang Gilang tuh ngelihat pola sebelumnya tuh kok B jarang, A udah keisi segala macam. Nah, yang jarang itu Bang Gilang blok langsung di kotak selanjutnya. Yang masih kosong bahasa Inggrisnya belum keisi. Nah, kalau kita misalkan konsepnya ini penalaan umum kita udah isi. Ini tahu nih, PB misalkan kita nggak jago atau apa jangan PB sih. Kemampuan kuantitatif matematika lu nggak bisa. Misalkan dari PU kemampuan kuantitatif kotaknya ikutin, angkanya mirip. Angkanya berurutan 31, 32, 33, 34, 35, 36 nih ke kemampuan kuantitatif, ya kan? Angka matematika hitung-hitungan. Nggak bisa lu. Nih lu lihat nih polanya nih, ya kan? B udah ada, C udah ada, D, E udah ada, A sama D belum ada nih. Nah, kalian bisa juga biar gak ngepur isi semua, tapi isi satu kotak aja sebagian, melihat dari yang sebelumnya nih, gitu. Sebelumnya. Misalkan langsung lu ngisi, buletin deh langsung nih D. Gitu, pilih antara A sama D. Ngeblok aja segaris. Kenapa kayak gitu? Karena kalau ngejawab nembak ngeblok segaris, itu probabilitas benernya lebih dapat daripada kalian ngecek cap cicuk gitu kan A B C D A B C D C A B C D D gitu. Itu kurang kena. Mending langsung aja ngeblok ngepur A B C C D D gitu. Pilih aja.
dari mana yang jarang keluar. Ya, alangkah lebih baik misalkan di sini kemampuan kuantitatif belum diisi satu kotak, PU udah diisi. Terus di sini kemampuan bacaan ternyata kemampuan bacaan. Wah, lu lebih punya referensi lebih mantap lagi. Ya, misalkan ternyata ya di 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 kemampuan bacaan ini KB ya, KB ya. Itu ternyata dia udah ada isinya nih. D isi, terus E isi, A isi. Nah kan berarti yang belum A ya? Iya gak sih? PU nomor 31 sampai 35 A belum ada. Terus di sini di kotak kedua 3640 kosong. 4145 KB kemampuan bacaan itu keisi nih. Yang belum keisi cuman A. Berarti nembaknya apa? Bukan yang D. Nembaknya yang A lu tembak. Der, bismillah, bismillah, bismillah. Kayak gitu. Ini standar referensi. Kalian bisa kok walaupun komputer, kalian bisa ngeliat ABC kalian, nanti ada pojokan kanan atas. Gue juga pernah ikutan soalnya. Gue UN juga kayak gitu. Gue ngerasain beberapa ujian juga komputer itu bisa ngeliat ABC-nya dalam bentuk kayak gini. Ada pojokan atas nanti tampilannya ada. Kalau nggak percaya tanya aja kakak mentor yang ikut UTBK tahun 2020 tuh. Ada di kelas ini juga. Kayak gitu. Paham, ngerti? Dapat materi malam ini? Dapat banget bang. Dapat bang. Masuk. Dapat banget. Oke, kayak gitu ya. Ya udah, tagline Bang Gilang jangan sampai salah. Udah tahu goblok bukannya belajar malah ngebangke ya. Jadi tahulah kapabilitas kalian. Kalau kalian misalkan lemah belajarnya, bodoh, goblok gitu ya, berarti kan harus belajar lebih keras daripada orang lain. Karena kan kalian nggak berbakat dalam belajar nih, belajarnya lola butuh waktu lebih lama, jadi harus nyiasatin nih diri kita untuk jangan menerima keadaan, tapi kita berjuang lebih keras. Ya, kamu tahu kamu jelek, ya jangan terima jelek lah, berusaha bagaimana glow up, glowing, beli skincare, olahraga dan lain-lain. Kamu tahu kamu miskin, ya kan? Ya, kalau kamu terlahir miskin, itu bukan salah kamu, itu takdir sudah. Tapi kalau kamu mati dalam kondisi miskin, itu salah kamu, ngapain aja selama hidup gitu kan? Nah, jadi sama aja, udah tahu goblok, kalian diem aja nggak belajar ya, sama aja bodoh. Berarti kalian menerima kondisi ini gitu. Dan Bang Gilang nggak mau mengikuti Bang Gilang seperti itu. Ketahui diri kalian punya mimpi, setiap mimpi ada konsekuensinya. If you want something, you must pay the price. Kalau mau sesuatu ada harga yang dibayar untuk itu. Itu udah konsep dunia. Mau sesuatu ada harganya, nggak ada yang gratis. Nggak ada orang yang ngasih makan siang gratis. Oke, mungkin segitu aja untuk materi sekarang. Buat kalian yang punya pertanyaan, bisa tanya ini. Bang Gilang udah jelasin. Tuh. Oke, sudah? Oke, paham. Sudah ya? Ada yang mau nanya or something? Pengen itu sih bang, doa bersama. Oh, doa bersama sebelum besok ya, SNMPTN, iya. Oke, Bang Gilang biasanya kalau sama mentor Bang Gilang atau Bang Gilang, kita tuh sebelum berdoa juga coba kita hening sesaat ya. Mungkin teman-teman bisa nyalain nih kameranya, ya, nanyain kameranya, taruh HP-nya. Kita berdoa bareng-bareng. Yang pasti untuk teman-teman kita Republika Mahasiswa SNMPTN besok, supaya semoga berhasil, mereka berhasil. Buat yang SBMPTN juga persiapan yang semakin mantap, semua apa yang direncanakan berjalan dengan lancar, diberikan jalan gitu sama Allah, sama Tuhan yang terbaik buat dia. Tuhan tuh bisa ngedengerin doa-doa kalian, permintaan kalian, harapan kalian, dan bisa mewujudkannya tahun ini. Semoga langsung dapat kampus impiannya, berhasil, bisa ngebahagiain orang tua juga. Buat yang nggak mampu nanti bisa tertolong dapat KIP, amin ya Allah. Terus juga buat yang mengincar satu jurusan, benar-benar dapetin jurusan impiannya, bukan pilihan kedua gitu ya, yang berhasil langsung pilihan satu. Amin, amin ya robbal alamin. So, sebelum kita mulai doanya, mungkin Al-Fatihah ya yang
lebih sangat dalam, kita bisa coba teman-teman tenangin dulu, jangan ada yang bersuara. Duduk ya, duduk anteng gitu, duduk anteng, kita diam, kita hening dulu, kita coba pejamkan mata kalian semua ya. Hening, nggak usah ada yang melakukan aktivitas apapun, duduk tenang, terus tenang, pejamkan mata kalian, ya kan? Hening terus, kosongin pikirannya, ya. Buang semua jauh-jauh rasa stresnya, pikiran entah berhasil atau gagal. Pokoknya nggak usah ada pikiran apapun, kosongin pikirannya. Biarkan itu gelap, kosong, terus tenang. Tenang, coba kamu bayangkan diri kamu yang sesungguhnya ada dalam kegelapan itu gitu ya. Gilang sesungguhnya atau Rifki sesungguhnya, Intan sesungguhnya atau siapapun itu, kosongin pikiran. Coba ya. Hening dulu, hening. Ya, hening. Terus hening. Gak usah pikiran apapun. Kosongin. Tarik napas pelan-pelan. Keluarkan. Atur lagi napasnya. Keluarkan. Atur napasnya lagi. Sampai kalian benar-benar tenang. Hening. Sampaikan keinginan kalian dalam jangka waktu dekat ini dalam keheningan tersebut tanpa terlalu mengharapkannya, tapi tetap ikhlas. Ya Allah, aku ingin ini. Ya Tuhanku, untuk kamu Gilang yang sudah berjuang saat ini mungkin seperti itu. Aku mengharapkan kamu berhasil, tapi terima semua kondisi yang mungkin kamu dapat dari jawaban Tuhan. Coba ajak ngobrol aja diri kamu dalam keheningan tadi. Tenangin pikiran sambil atur nafasnya. Atur nafasnya lagi. Atur nafasnya lagi. Terus kita pelan-pelan baca Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Tuhanku, berdoa sesuai agama kalian masing-masing. Hamba sudah berusaha, hamba sudah memberikan segalanya. Tolonglah jawab doa hambamu ini yang tidak bisa apa-apa, yang hanyalah seorang hamba biasa. Semua keputusan, kemajuan, berkah, rezeki, semua di tanganmu. Kabulkanlah doa hamba, keinginan hamba, yang dimana hamba ingin membahagiakan kedua orang tua, ingin membuktikan kepada orang-orang di sekeliling hamba. Ya Tuhanku, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nafasnya lagi. Buka matanya pelan-pelan. Buka matanya pelan-pelan. Buka matanya pelan-pelan. Oke. Udah buka matanya? Halo guys. Udah bang. Oke. Udah bang. Nah, kalau Bang Gilang doanya CBSX. Itu doa yang menenangkan pikiran. Kalau kamu benar-benar dapat esensinya tadi kamu malam itu, pasti hati kamu, pikiran kamu lebih enteng. Napas lebih sejuk, segar, tanpa ada beban. Tapi kamu pede, yakin. Gue udah berusaha kok. Backingan gue Tuhan. Pasti Tuhan wujudin apa yang gue ingin. Karena gue udah berusaha. Iya kan? Iya dong. Oke? Kayak gitu. Bang Gilang harap kamu dapet manfaatnya dari doa. Semoga berhasil juga. Buat teman-teman yang stres, yang bingung, yang depresi, yang bimbang, bisa ngelakuin metode tadi juga. Ya, larut pada keheningan, tanya diri kamu sesungguhnya dalam hati kamu, tanyakan keinginannya, ridokan semuanya, ikhlaskan, serahkan semuanya pada Tuhan. Ketika kamu buka mata dan udah berdoa, pasti udah tenang. Gue udah berusaha kok, gue punya Tuhan di belakang gue.
Ya kan Tuhan pasti nggak pernah mengkhianatin hambanya yang sudah bertakwa dan mengerahkan semua effortnya, usaha, waktu, uang, ya kan? Ya kan, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Iya dong. Iya kan? Kun fayakun. Amin ya Allah. Amin. Oke, mungkin segitu aja buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh deh nanya deh sekarang. Yuk. Semoga besok hasilnya terbaik ya guys. Semangat. Ya, semangat. Bang Gilang berdoa banget buat kalian para anak SNMPTN. Oke? Bang, saya mau nanya bang, Apa tuh? cara ningkatin tryout gimana ya bang? Karena kadang-kadang tryout udah nyampe target tapi turun lagi gitu bang. Nah, jadi itu tadi yang dilakukan. Kan kita kan belajar tuh tadi sering-sering tryout. Setiap hari ya 100 hari skolastik, 20 per subtes TKA. Kita nggak cuman tryout atau latihan soal aja. Ketika kita jawab benar, kita harus ulik. Gue jawab benar ini hoki, benar-benar memang gue paham sesuai dengan kunci jawaban, mengarahkan jawaban seperti itu, atau bagaimana, ya kan? Terus yang salah juga, yang salah nih, itu udah pasti harus dievaluasi. Gue salah kenapa nih? Gue berarti masih lemah di bab ini. Jadi dari evaluasi itu mana yang salah, mana yang benar kan dihitung ya. Bahkan kalau misalkan keseluruhan juga tryout dihitung tuh kan skor gue berapa nih di rata-ratain ya kan, hitungan-hitungan konsep kalian lah standar PG gitu kan dihitung tuh sendiri tahu. Nah tadi dari latihan soal dievaluasi ya, yang masih salah berarti masih lemah di situ, baru kamu ke bab itu lagi, coba dalemin lagi bab itu, baca ulang seluruhnya atau bagian sub yang kamu belum pahami. Misalnya kayak aku salah di elastisitas harga di soal ekonomi, oh ternyata aku masih belum paham nih elastis, inelastis, unitary elastis, dan apa ya anak-anaknya. Aku salah nih melihat misalkan kayak soalnya sebuah negara ya, konsumsi beras atau pembelian beras, demand beras tidak terlalu banyak berubah. Padahal stok atau supply beras di pasar itu sedikit. Kalau supply-nya sedikit, harganya mahal. Tapi walaupun harganya mahal menjulang tinggi, beras yang darinya 10.000 per liter jadi 20.000 per liter tetap dibeli. Berarti barang itu apa? Barang itu kan inelastis. Kamu jawabnya elastis, berarti kamu belum tahu paham konsep dasar dasar dari situ. Baliklah ke bab ekonomi tentang elastisitas harga. Pahamin di situ lagi. Nah, nanti tryout selanjutnya pasti kan kamu bakalan lebih tahu itu udah pernah salah. Jadi semakin banyak salah, semakin nilainya masih buruk. Itu adalah pijakan yang kuat untuk kamu dapetin tryout yang lebih tinggi ke depannya. Semakin kamu tryout sekarang sini kok nilainya makin turun, berarti kamu lebih bagus. Berarti kamu dikasih tahu sama Tuhan bahwa kamu tuh masih ada bab-bab yang belum kamu jago. Ketimbang nanti ketemunya pas di UTBK sesungguhnya, ternyata bab-bab yang keluar adalah bab-bab yang belum kamu jago tadi. Lebih baik ketahuan sekarang pas lagi tryout daripada ketahuannya di lapangan. Kan kayak gitu. Nah, kalau metodenya tadi evaluasi lagi, evaluasi lagi. Benar dicatat kenapa, salah dicatat juga kenapa. Dibahas bareng-bareng kalau bisa sama temennya. Atau kalau kamu suka belajar sendiri ya kamu coba korek-korek lagi di kertas. Itu sih Bang Gilang ngelakuin kayak gitu dulu. Gitu. Semoga terjawab. Gimana? Makasih banyak bang. Oke. Sip. Gitu ya. Ini udah jam 10, teng pas gitu ya. Jam 10 malam. Apa tuh salsa? Oh, bener. Oh, itu gimana? Ya, Gimana? Suaranya kurang jelas, salsa, maaf. bener ya. Mau nanya apa salsa? Aku saja loh. Hah? Nanya apa? Oh, tulis. Oke, tulis boleh. Tulis. Aku jawab. Apa salsa pertanyaannya? UM Unpad bisa pakai KIP gak bang? Ujian mandiri Unpad. Ya, namanya SMUP. Ya, seleksi masuk Universitas Pajajaran. Untuk itu Bang Gilang nggak tahu.
ya detailnya bagaimana. Kampus Unpad yang mengetahui. Nanti Bang Gilang coba tanya ya Iya, kalau apa? Intan tahu? Kakak mentor ada yang tahu? kalau waktu tahun aku tuh enggak. Nggak Jadi bisa. kalau misalkan Um, semua UPAD tuh enggak dibayarin sama KIP. Cuman nggak tahu nih kalau misalkan udah masuk nih. Kalau misalkan udah lolos, mungkin bisa aja daftar gitu. Tapi pas daftarnya tuh nih kan harus bayar ya. Berapa sih 200.000 kalau nggak salah. Nah Iya. itu aku bayar sendiri pakai KIP. Gitu. Oh, Aku juga tuh. kan ikut waktu itu. Tuh, Kakak Intan juga ikut dan sekarang udah dapat ya KIP ya di kampus UPI ya, Kak Intan Ya, ya. tapi bukan di UPAD. Bukan di Unpad ya, bukan di Unpad. Jadi secara sekilas Unpad belum bisa kan kayak gitu. Tapi nanti bisa kamu cari tahu lagi deh yang lain. Bang Gilang juga nggak tahu detail itu. Itu mah kampus sih yang itu sendiri gitu. Yang tahu itu lebih detail gitu. Jadi maaf banget belum bisa jawab nih. Tapi dari pengetahuan Kak Intan tadi nggak bisa. Coba UPI atau apa. Kalau jalur mandiri kayak bisa jarang ya yang bisa. Jalur mandiri yang baik menurut Bang Gilang aja tuh yang reguler banget tuh ya SIMAK UI atau UGM, persaingannya lebih berat gitu. Kalau SIMAK sama untuk UGM reguler menurut Bang Gilang bisa kalau diterima. KIP itu bisa. Karena dia diterima UKT-nya sama, nggak ada uang pangkal juga. Tapi kalau mandiri-mandiri yang lain, kalau ada uang pangkal dan UKT-nya juga langsung masuk kelompok yang gede, nah itu Bang Gilang nggak tahu bisa pakai KIP atau enggak. Soalnya setahu Bang Gilang yang Unpad itu langsung kena gede UKT-nya rataan di atas 6 jutaan. Tapi jurusan-jurusan di SIMAK Unpad tuh lebih banyak, lebih beragam. Ada diploma-diploma juga, ada jurusan-jurusan baru yang nggak ada di SBMPTN tapi ada di SMUK. Kayak gitu. Ya. Untuk jurusan yang peminatnya sedikit bisa nonton di channel Republika Mahasiswa. Iya, bisa ya. Silakan ulik-alik di sana aja. Mungkin segitu dulu untuk malam ini. Kejawab Salsa? Iya bang. Oke, nanti kalau masih punya pertanyaan bisa ditanyain di grup aja. Ada Kak Intan, Kak Ana, kakak-kakak yang lain gitu ya. Bahkan mau nanya yang ITB, semua ITB juga ada situ Kak Cokro. Coba cari gitu. Langsung PC aja. Dan lain-lain. Segitu untuk malam ini. Makasih untuk sudah meramaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Ambil baiknya dan jangan ambil buruknya dari Bang Gilang gitu ya. Kata-kata kasarnya jangan diambil gitu ya. Itu sekedar yang memang udah kebiasaan Bang Gilang aja. Emang orangnya kayak gitu kalau ngajar gitu ya. Thank you. Buat ada yang pertanyaan lagi nanti bisa diskusin di grup. PPT-nya nanti dikirim ke grup. Oke, insya Allah nanti Bang Gilang kirimin. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga besok mendapatkan kabar baik yang SNMPTN. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih bang. Yuk. Makasih bang. Foto dulu. Foto dulu gak? Foto dulu. Foto. Ayo, nyalain videonya. Kita foto bareng-bareng. Ada kakak admin atau siapa yang bisa foto? Kalian juga bisa ambil fotonya. Bebas. Foto ya. Kalian juga boleh ngambil fotonya bebas ya. Siap, kakak admin ada. Tolong ngambilin fotonya nanti di-share ke grup biar teman-teman bisa repost juga tag Republika Mahasiswa atau IG Bang Gilang. Share ke teman-teman kalian belajar bareng sama Bang Gilang malam ini seru banget. Saling mendoakan, saling support, oke? Yuk, foto. Ya, udah pada keluar ya. Hampir 40 orang udah keluar. Oke, kita foto. 1, 2, ambil ya, screenshot ya. 3, foto. Oke. Ya. Foto lagi, gaya bebas. Ayo, kalian boleh ngambil fotonya. Ya, screenshot aja. Tag kakak Intan, tag kakak Ana, tag mentornya yang kalian sayangin. Ayo, foto lagi ya. Tolong di screenshotin. Bagi nggak bisa pakai komputer soalnya. 1, 2, 3, foto. Oke. Sip. Thank you semuanya. Selamat malam. Sebelum penutupan, ayolah kita bisa lah teriakin kampus impian kita. Kalau Bang Gilang ngomong kalian mahasiswa mana,
kalian sebut amin anak Unpad 2021 misalkan kalian mau Unpad, kalau UPI ngomong UPI 2021 atau ITB ngomong ITB ya. Silahkan sebut kampus impian kalian, tambahin jurusannya, angkatannya 2021 biar lulus tahun ini. Oke? Nyalain voice-nya, Bang Gilang tanya ya, kalian mahasiswa mana? Kalian jawab kayak gitu ya. Undip 2021. Oke, boleh. Siap? 1, 2, 3. Kalian mahasiswa mana? Ayo, ayo, ayo. Unpad 2016, ITB 2017. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Thank you, Bang. Makasih, Kak. Coba terima kasih dua kali. Yuk, dadah semua. Bye.